Pemirsa, jumpa kembali dalam Dialog National Intelligence Estimate. Masih dengan tema Indonesia Masa Depan. Membangun ekosistem perekonomian yang terintegrasi bagi masyarakat Aceh. Inilah topik kita pada hari ini. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya untuk mewujudkan visi Indonesia 2045, yaitu menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur. Untuk itu, pada tahun 2022, pemerintah akan melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor, serta menemukan sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Pada masa pandemi COVID-19, ekonomi domestik Aceh pada triwulan 2 2021 tumbuh positif dan lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan triwulan ke-1 2021. Lebih lanjut, secara keseluruhan tahun 2021 pun, pertumbuhan ekonomi Aceh tumbuh lebih tinggi dibanding dengan tahun 2020. Berbagai upaya dalam transformasi ekonomi tetap dilakukan dalam koridor pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, dalam rangka mendukung transformasi ekonomi tersebut, dilakukan pula transformasi struktural melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, dan tata kelola, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial. Pemerintah Aceh terus memperkuat beberapa target pembangunan sumber daya manusia, di antaranya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan pendidikan vokasional, meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 memuat 41 proyek prioritas strategis yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional. Penyusunan rencana kerja pemerintah tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis Money Follow Program, serta pendekatan perencanaan berbasis tematik, holistik, integratif, dan spasial. Prioritas nasional 1 yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan pada triwulan 4 2020 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran yang baik. Dalam mendukung percepatan pembangunan di Aceh, diperlukan ide dan gagasan dalam sebuah konsep strategis. Untuk menganalisa potensi sumber daya manusia, dalam diskusi ini telah hadir narasumber saya, Bapak Letjen Purnawirawan Dr. Muhammad Munir, selaku Ketua Dewan Analisis Strategis. Kita akan membahas lebih lanjut dan mendalam bagaimana mengoptimalkan upaya pemberdayaan, pemanfaatan sumber daya manusia di Aceh untuk mempersiapkan kualitas generasi muda yang matang guna mencapai Indonesia 2045. Selamat datang Pak Munir. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami. Pada saat ini kita akan membahas tentang sumber daya manusia di Aceh dalam rangka membangun ekosistem ekonomi di Aceh. Kira-kira bagaimana situasi dan kondisi Aceh saat ini pasca perjanjian Helsinki dan kemudian musibah tsunami di Aceh? Gimana sebenarnya kondisi di Aceh sekarang? Baik, terima kasih Bung Adrian. Yang pertama sudah mengundang saya untuk diskusi, untuk bincang-bincang masalah Aceh. Saya senang diajak diskusi masalah Aceh karena menurut saya dalam kaitan kita bicara Indonesia, maka posisi Aceh ini penting menurut saya. Ya, kalau boleh saya mengibaratkan sebelum tadi menjawab apa yang ditanyakan Pak Adrian, sekali lagi bicara Aceh, kita ya bicara Indonesia itu, kalau kita ibaratkan Indonesia itu seperti burung Garuda begitu, maka sayap sebelah barat itu ada Aceh. Kalau sayap sebelah timur itu ada Papua. Sehingga kalau burung Garuda ini mau terbang tinggal landas yang tinggi begitu, maka sayap-sayap Garuda ini harus kuat.
harus bisa mengepak dengan kuat dan Garuda itu bisa terbang tinggi, Pak. Sehingga saya senang kali ini Bapak mengundang saya untuk bincang-bincang masalah Aceh. Kalau tadi ditanya tentang situasi, bagaimana sih kondisi Aceh pasca MOU Helsinki, terus tadi disinggung setelah ada tsunami yang dahsyat tahun 2004. Ya kalau kita hitung kan 17 tahun lah. Ya 17 tahunan. Itu semua menyadarkan kita bahwa kita memang ke depan harus menatap kondisi yang lebih baik. Jadi memang situasi Aceh saat ini sudah sangat aman dan sangat kondusif. Ini yang kita pantau terus pasca MOU Helsinki. Sehingga ini satu potensi yang sangat besar bagi Aceh untuk berkembang. Itu. Kemudian kalau bicara tadi yang kedua masalah kondisi ya. Kondisinya jauh lebih baik, Pak. Jauh lebih baik. Tadi Bapak sudah menyinggung pada pendahuluan pertemuan kita bahwa 2-3 tahun terakhir ini ekonomi Aceh sudah mulai tumbuh. Ya. Tapi memang pertumbuhan ini mari kita lihat jauh ke depan, sehingga perlu dikembangkan terus. Saya kira itu, Pak, kalau kita lihat. Iya, kalau kita bicara tentang prospek ke depan, maka tidak terkecuali kita akan membahas tentang masa lalu, sejarah Aceh. Kalau menurut sejarah Aceh itu kan orang-orangnya sangat mempunyai semangat yang tinggi. Kita lihat dari sejak abad 13, abad 16, khususnya pada Samudra Pasai. Mereka mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mengembangkan diri itu kan sangat besar. Mempertahankan wilayahnya, masyarakatnya sangat tinggi. Bagaimana Bapak melihat situasi itu sekarang? Jadi kalau semangat mereka. Ya, kalau Bapak tadi menyinggung sejarah bangsa Aceh, benar sekali. Itu bangsa Aceh mengalami suatu keemasan ya pada abad-abad ke-13. Sudah ada namanya Kesultanan Samudra Pasai ya, betul. Jadi itu secara historis masyarakat Aceh itu sudah memiliki budaya yang tinggi, Pak. Terutama dengan budaya Islamnya. Betul. Sehingga di Samudra Pasai saat itu merupakan kesultanan Islam yang terbesar di wilayah Indonesia pada saat itu. Jadi ini juga merupakan satu kondisi yang manakala bisa yang melekat dengan adat, melekat dengan budaya Aceh. Dari latar belakang sejarah itu sudah membangun satu budaya Aceh sampai sekarang yang sangat khas. Sangat khas bagi Indonesia dan menjadi kekayaan Indonesia tentang budaya Indonesia yang beragam, Pak. Betul. Itu khas sekali. Dan mereka mampu membangun pada sejarah, kalau kita pelajari sejarah dan beberapa hasil studi, mereka sejak abad-abad itu sudah berdagang, Pak, sampai keluar daerah kemampuan. Dan kita lihat bahwa pada Kesultanan Aceh khususnya, pada seperti Sultan Iskandar Muda, itu kan terkenal sekali, Pak, bagaimana Aceh begitu maju. Semangat-semangat itu kan bisa melatar belakangi generasi muda sekarang untuk bangkit dari ketertinggalan. Kalau kita lihat kan Aceh tertinggal, Pak, sekarang dari provinsi-provinsi yang lain dalam aspek ekonomi misalnya. Gimana Bapak melihat itu? Jadi tadi bicara yang pertama tentang perdagangan Aceh dari masa lalu. Berangkat dari sejarah yang tadi disinggung, memang benar sekali. Dari sejak dulu, Pak, itu masyarakat Aceh sudah menjalin suatu hubungan dagang sangat luas, terutama di wilayah Timur Tengah, negara-negara Asia Selatan, Asia Tengah juga, di mana hasil bumi Aceh itu ya, bahkan sampai sekarang, Pak, itu di Aceh menghasilkan namanya minyak atsiri dari nilam yang terbaik di dunia, Pak.
ini diakui ya sejak zaman dulu Pak, yaitu ya menjadi Suatu potensi yang bagus. komoditas perdagangan yang sangat menarik. Dan kondisi alam Aceh saat sekarang ini masih memungkinkan hasil bumi itu untuk dikembangkan terus. Tinggal pengelolaannya yang harus ditingkatkan. Gitu, Pak. Melihat situasi sekarang, apa saja yang kira-kira yang menjadi prioritas untuk membangun ekonomi Aceh supaya bangkit lagi dari ketertinggalan ini? Baik, Pak. Untuk itu saya ingin sedikit mengelaborasi beberapa potensi ya. Potensi tadi sebagian sudah kita singgung, antara lain dari budaya ya, budaya yang begitu khas, kuat ya, memiliki ciri khas yang kuat itu Aceh dari masa lalu. Bahkan kalau kita lihat bukan abad 13 saja, sebelumnya sudah ada Pak itu. Yang kedua sumber alam ya, sumber hasil bumi ya, itu baik pertanian, perkebunan, perikanan, itu karena didukung oleh kesuburan tanahnya itu luar biasa Pak, itu potensi. Kemudian sumber daya manusianya, sumber daya manusia Aceh itu menurut saya memiliki satu kekuatan untuk bisa berkembang dengan baik. Ini yang terutama disinggung tadi generasi mudanya. Ya, kalau kita bicara generasi muda Aceh itu sekarang kalau penduduk Aceh kan kira-kira 5 jutaan ya. 5,3 juta. Ya, kira-kira 5,3 juta. Itu 60% kan usia produktif. Pemuda. Ini menjadi satu bonus demografis bagi masyarakat Aceh. Ini potensi yang luar biasa, Pak. Karena bagaimanapun manusianya yang utama menjadi modal yang paling penting, sehingga ini yang harus berkembang ya, dari generasi mudanya sendiri harus timbul bangkit tadi kebanggaan akan daerahnya, sejarahnya untuk bisa ke depan bangkit di era dinamika global yang seperti ini. Betul. Ya, itu. Nah, kemudian tentu dari pemerintah daerah, pemerintah pusat itu sinergis dalam rangka membuat program-program pengembangan generasi muda ini. Ya, kalau kita sebut saja itu di bidang industri, Argo industri, mereka mempunyai potensi yang sangat hebat, Argo industri. Pariwisata juga, bagaimana Bapak melihat? Jadi itu potensinya memang besar Pak. Argo industri itu kan industri ya pertanian, perkebunan itu memang besar. Tadi sudah saya singgung. Tetapi kalau kita lihat kondisi sekarang ya masih perlu dikembangkan lah. Ya perlu dikembangkan sehingga perlu dibangun suatu ekosistem industri yang betul-betul kekinian ya. Bapak tahu kalau era 4.0 ya sekarang itu kan aspek digitalisasi industri ya, kemudian infrastruktur IT-nya harus dibangun kuat. Sekali lagi SDM-nya pertama, SDM yang saya berapa kali ke Aceh itu, ke kampus juga itu talenta akan hal ini itu nggak kalah Ya. dibanding daerah Kita bicara lain, Pak. pariwisata sekarang Pak. Pariwisata. Tadi bicara pariwisata itu Bagaimana turisme bisa datang di sana Pak? ya. Dengan situasi yang kita lihat sekarang. Jadi yang pertama potensi dulu Pak. Potensi wisata Aceh itu luar biasa Pak. Betul. Alamnya indah ya. Kemudian bagaimana mengembangkan, tentu kalau bicara wisata itu kan ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi ya. Ya kita contoh lah, nggak usah jauh-jauh ngambil contoh Singapura. Kenapa sih orang kok berbondong-bondong ke Singapura, berwisata ke Singapura? Ya karena ke sana merasa aman, merasa nyaman, ya merasa semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari ada, mudah transportasi. Nah, kita belajar dari situ. Kalau kita ingin mengembangkan Aceh seperti itulah, ya, atau mengarah ke sana, ya harus kita penuhi unsur-unsur tadi, Pak. Dan itu tadi di depan sudah saya singgung, keamanan, kondusivitas, kondisi. Ya sekarang itu sudah kondisi bisa. Nah, kemudian kalau tadi Bapak menyinggung tentang bagaimana mengundang wisata,
prasyarat tadi sudah dipenuhi dengan infrastrukturnya, Pak. Ya, maksud saya Hotel-hotel. budaya setempat seperti hukum syariah dan lain-lain itu kan sesuatu yang mungkin orang berpikir 2 kali mau datang ke Aceh. Bagaimana tuh, Pak? Jadi inilah yang perlu kita luruskan, Pak, bicara syariah lah. Ya, memang masyarakat Aceh mayoritas Islam. Berarti bicara Islam di Aceh itu menurut saya sudah menjadi satu budaya, Pak. Jadi masyarakat Aceh itu sudah mendarah daging, ya, menghayati tentang ajaran-ajaran Islam, sehingga sudah menjadi budaya. Dan jauh dari istilah radikalisme, tidak ada, Pak. Di Aceh itu tidak ada radikalisme. Justru menurut saya disinilah kekhasan tadi, budaya Aceh. Jadi satu budaya Aceh dengan kekhasan Islamnya bisa menjadi objek wisata yang menarik. Bahkan bagi wisatawan non-muslim pun tidak masalah ke sana. Tentu ya ada hal-hal yang di Aceh di daerah lain tidak ditemukan di Aceh. Itu, Pak. Jadi Ya, ini jadi yang meneruskan tadi. Ya. Jadi selain pariwisata, mereka juga sekarang lagi membangun namanya wilayah ekonomi khusus seperti di Sabang. Bisa berkembang atau tidak, Pak? Dibandingkan seperti kita lihat Batam dan lain-lain. Ya, jadi kalau bicara wilayah ekonomi khusus Sabang, itu sebelum Batam ada, sudah ada duluan Sabang, Pak. Hanya memang kondisi tadi sehingga tidak berkembang. Ke depan, sekali lagi berangkat dari titik MOU Helsinki, ini peluang untuk dikembangkan lagi, direvitalisasi, karena potensi Sabang itu luar biasa, Pak. Di sana ada pelabuhan yang sudah mungkin ratusan tahun ada. Kalau dulu, Pak, ya dulu sebelum kita kemerdekaan, nenek moyang kita naik haji misalnya, dari Jawa mau menuju ke Mekah, itu kapalnya berlabuh di sana, Pak, di Sabang. Di Sabang itu dia isi air lagi, beli beras lagi untuk melanjutkan pelayaran. Begitu juga sebaliknya. Bahkan misalnya ada juga yang mungkin dalam perjalanan atau pelayaran meninggal dimakamkan di Sabang, Pak. Ada komplek pemakaman ini para haji. Ya, Jadi sejak sekarang, zaman dulu kan Aceh itu menjadi pintu gerbang, Pak, dari perdagangan dengan Eropa. Rempah-rempah dan lain-lain. Dan sekarang ini kan perdagangan antar negara itu bukan hal yang sesulit seperti dulu kan. Misalnya Aceh memiliki potensi yang sangat besar di bidang perikanan contohnya. Kenapa orang Arab misalnya dari Arab harus beli ikan tuna misalnya dari Sulawesi? Karena infrastrukturnya, Pak. ya, Gimana tuh? jadi memang tadi Sabang harus dikembangkan. Ya, Sabang itu di Pulau W, Pak. Iya. Kemudian di Aceh sendiri, di Banda Aceh itu ada Ulele, ya ada terus di Langsa, Lok Sumawe, itu banyak, Pak, pelabuhan-pelabuhan sampai ke Sumatera Utara itu ada Belawan. Jadi soal tadi potensi ikan juga sangat besar, Pak. Betul. Sangat besar dan kualitasnya juga baik, Pak. Jadi sekali lagi kalau sudah menyinggung masalah perdagangan, artinya kapal-kapal yang akan mengangkut itu kan kapal itu harus mempertimbangkan tadi keamanan, kenyamanan, ya. Itu yang pasti. Misalnya saya sebagai kapten kapal berlayar dari Eropa mau menuju ke Asia Timur misalnya, sudah terpikir wah saya nanti akan singgah di Banda Aceh atau di Sabang, karena saya pikir di Sabang itu kondisinya nyaman, hotel-hotelnya enak untuk saya nanti 2-3 hari istirahat, kapal saya bisa mungkin perbaikan kalau ada kerusakan-kerusakan kecil, saya bisa membeli logistik lagi untuk melanjutkan pelayaran berikutnya. Kemudian awak-awak kapal saya bisa penyegaran. Iya, Pak. Nah, itu, Pak. Ini, Jadi Pak, itu, Pak, syaratnya. Iya, Pak. Antara lain. Kalau kita lihat kondisi sekarang ini kan pemerintah di bawah Presiden Jokowi kan sedang giat-giatnya membangun infrastruktur jalan tol, dan itu merupakan yang sangat dibutuhkan dalam ekonomi di Aceh. Bagaimana melihat perkembangan ini dibandingkan dengan sumber daya manusia di sana?
Karena tidak mungkin infrastruktur dibangun tapi sumber daya manusianya tidak kreatif misalnya. Bagaimana ekonomi kreatif di sana, bagaimana industri kreatif sekarang harus kita bangun. Baik, tadi Bapak menyinggung tentang program Presiden Pak Jokowi ya. Bagus sekali saya kira. Yang pertama tadi tol. Pak Jokowi dari awal itu menggelar satu program tol laut. Bicara tol laut, peran di sini Selat Malaka, Pak. Itu sangat vital ya. Jadi pintu masuk dari barat itu ada Sabang, sekali lagi Sabang. Ada Ulele, pelabuhan Ulele di Banda Aceh. Itu di pintu masuk, Pak. Selat Malaka yang panjangnya lebih dari atau kurang lebih 1.000 miles sepanjang Pulau Sumatera itu bagian dari tol laut tadi, Pak. Manakala potensi ini bisa diberdayakan oleh Aceh, maka berapa dana yang bisa masuk? Ya, kita menurut ya ahli atau para pelaut, ya kalau kapal berlabuh di sebuah pelabuhan kan dia melakukan 5R. Rest, istirahat. Repair, manakala ada hal-hal yang rusak, Itu. perbaiki. Yang ketiga refreshment, penyegaran tadi. Yang keempat replenishment, membeli bahan-bahan logistik lagi yang sudah habis untuk melanjutkan pelayaran berikutnya, kan gitu. Itu Pak, kira-kira. Jadi berapa dana yang terkucur atau Dan yang terakhir relax, Pak. relax ya. Itu penting itu buat awak kapal. Refuel, Pak. Refuel, ya, Pak. Ya, refuel itu bisa bahan bakar, bisa Air. juga air, Pak. Betul. Di Aceh itu saya pernah ke Sabang lah contoh, di sana ditemukan satu danau yang kualitas airnya sangat bagus, itu bisa dimanfaatkan. Belum kondisi pelabuhannya yang pelabuhan samudra, Pak. Itu karunia Tuhan, Pak. Jadi sekali lagi tadi menyinggung tol ya. Di sini tol laut. Bagaimana rencana pemerintah ke depan untuk membangun ini? Jadi pemerintah sudah membuat banyak program, Pak, untuk Aceh ya. Semua sektor, dari mulai pengembangan terutama titik berat SDM, Pak. Memberdayakan tadi potensi generasi mudanya khususnya. Kalau kita perspektif 2045 misalnya ya, sebagai milestone proklamasi kemerdekaan Indonesia, tahun 2022 ini merupakan di tengah-tengah, Pak. Ini posisi yang sangat penting. Jadi anak-anak muda yang sekarang berumur 20-an tahun setelah lulus SMA masuk perguruan tinggi kuliah, ini diharapkan tahun 2045 memegang peranan penting. Sehingga kualitasnya sekaranglah yang harus ditingkatkan. Itu, Pak. Terutama dalam penguasaan teknologi, ya, IT, kemudian juga manajemen tidak kalah pentingnya, karena kemampuan semua tinggi, kalau nggak punya kemampuan manajemen, akhirnya dikuasai orang lain yang memiliki kemampuan manajemen yang baik, jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan, sehingga bisa mengembangkan potensi hasil bumi tadi, dikembangkan memiliki nilai ekonomi yang berlebih. Ya, jadi memang pemerintah daerah dan semua masyarakat sana sudah sadar bahwa mereka akan bangkit. Dan kita lihat pada tahun 2020 dilakukan suatu kegiatan di mana itu merupakan momentum bagi rakyat Aceh, itu kenduri kebangsaan dari Aceh untuk Indonesia, di mana di sana mereka bersepakat beberapa hal yang sangat penting untuk membangun kembali Aceh. Tapi masalahnya sekarang kan investasi, kita bicara investasi. Ya. Semua itu kan masalah uang. Kalau Aceh itu sekarang kan daerah otonomi khusus, berarti dapat dana otonomi juga. Kenapa? Ya betul, bicara investasi sekali lagi tadi daya tarik ya. Pertama potensi orang luar mau investasi ke Aceh. Ya dalam hal ini yang saya bilang orang luar bisa aja orang Jakarta, orang Sulawesi mau masuk ke Aceh. Bisa juga orang Singapura, orang Malaysia, Thailand mau masuk Aceh. Tentu dia melihat potensi dulu, Pak. Setelah melihat potensi, dia melihat kebijakan pemerintah, situasi politik dan sebagainya. Nah, ini pada situasi sekarang kita melihat hal-hal itu sudah terpenuhi. Artinya sudah
ancang-ancang orang akan menanamkan investasinya di Aceh. Dan di Aceh sendiri Pak, sekarang Pemda sudah membangun satu kawasan yang namanya kawasan industri Aceh, kalau nggak salah itu di Ladong, di daerah Ladong itu cukup besar. Ya, ini tentu perlu, yang berikutnya adalah semacam apa ya, sosialisasi dari Pemda sendiri. Ya, kita juga bersama perlu membantu sosialisasinya sehingga program pembangunan kawasan industri ini berkembang cepat. Karena ini ke depan Pak, ini nggak lama lagi Pak, itu tadi bilang Selat Malaka ya. Selat Malaka itu dilalui 60% transportasi komoditas barang Logistik, ekspor dunia. kontainer. Nilainya triliunan US dollar. Kita harapkan ini bisa disambut. Ya nggak usah banyak-banyak lah. Dibagi 10% aja Ya, sudah lumayan. 10% itu udah berapa? Udah besar sekali. Siap. Nah, tentu sekali lagi membutuhkan prasyarat. Tadi kondisi keamanan, stabilitas, kemudian sarana prasarana infrastruktur. Ini yang penting, Pak. Ya. Uni Emirat Arab melalui kerajaan di sana sudah berjanji menginvestasikan sekitar 100 triliun, Pak. Besar sekali. Besar sekali untuk di sana. Untuk apa itu? Untuk pembangunan di berbagai bidang. Oh, ya, ya. Dan kita melihat bahwa Aceh ini sudah terbuka untuk orang luar untuk menginvestasi di sana. Jadi dia punya potensi dan kekuatan yang luar biasa. Tetapi kan ada hambatan-hambatan di sana. Sumber daya manusia. Ya, kembali ke SDM, Pak. SDM. Sumber daya manusia. Dan apa ya, di sini kalau bicara investasi tentu kaitannya dari mulai tadi Bapak bilang UAE ya, Uni Emirat Arab sudah berjanji siap mengucurkan 100 triliun rupiah ya. Tentu di sini Pemda Aceh ya, kalau di Aceh itu ada namanya Kewali Nangguruan Aceh, kemudian DPR Aceh, ini harus sinergis untuk bisa menyongsong menerima bantuan ini. Bantuan ini kan tentu ada apa? Ada pola ya, ada skemanya ya, bukan bantuan gratis juga mungkin. Ada pola-pola untuk apanya itu. Betul. Nah, ini tentu harus diarahkan dengan tajam. Karena kalau daerah lain aja atau kita nyari pinjaman sulit, ini dibantu tentu dengan syarat-syarat yang lunak tentunya. Ya, kita bicara masa depan buat Aceh. Membangun ekosistem. Bagaimana membangun ekosistem menurut Ya, Bapak? bicara ekosistem itu kan satu siklus Ekonomi. Ya, ekonomi ada ekosistem pertanian, ekosistem perkebunan, ekosistem perikanan, ekosistem pertambangan, dan macam-macam, banyak. Kelapa sawit, ya, ada ekosistemnya Pak. Masing-masing memiliki dari sektor hulunya. Kalau misalnya apa, kelapa sawit, dari mulai lahan kelapa sawitnya yang juga ada ribuan di sana Pak, kemudian menghasilkan kelapa sawitnya. Kelapa sawit itu diolah menjadi CPO. Alangkah bagusnya kalau CPO ini dibangun industri pengolahan sehingga menjadi turunan-turunan CPO yang banyak. Ya, dan sudah diekspor keluar ke Andaman, Nicobar. Ya, selama ini Pak, kalau kami cermati, Tapi belum optimal. ekspornya itu masih skala kecil Pak. Bahkan ya karena kondisi tadi, masalah pelabuhannya belum skala besar, itu masih people to people, belum factory to factory. Misalnya ke Andaman itu jual nilam orang per orang, ikan dari Langsa ke Malaysia ya, di mana itu nyebrang, atau ke Thailand, itu sudah banyak Pak, tapi belum pada skala. Ya, potensi ekonomi yang kuat, dan kita melihat bahwa pemerintah ada dorongan, ada big push dari pemerintah untuk mengembangkan masyarakat Aceh agar tidak ketinggalan dengan provinsi-provinsi yang lain. Bagaimana kira-kira pilihan konsep ke depan untuk membangun generasi muda di Aceh?
Ya, untuk membangun generasi muda Aceh itu peran kampus, Pak, besar sekali. Dan kita lihat kampus-kampus di Aceh itu sudah membuat pelatihan-pelatihan, ya, terutama dari intern kampus itu sendiri, mahasiswanya maupun masyarakat, sesuai dengan concern bidang tadi, sesuai dengan ekosistem yang akan dibangun. Itu ada, Pak. Sudah. Apakah perlu ada sentra-sentra khusus gitu untuk menangani pemudi di Aceh? Ada. Jadi nanti akan lebih baik. Ya, sekali lagi kita kan ingin membangkit ya daerah sendiri itu untuk timbul semangat untuk bisa berkembang dengan generasi mudanya tadi, dibangun sentra-sentra, klaster-klaster sesuai dengan concern pemuda-pemuda itu sendiri, difasilitasi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dari kementerian lembaga terkait. Contoh, kita mendengar dari Kementerian Pertanian misalnya, dia punya program untuk bisa disinergikan dengan program di daerah. Perkebunan, kemudian industri, ya, Kementerian Industri itu punya program. Nah, alangkah bagusnya kalau program yang dimiliki Kementerian Industri ini disinergikan dengan program yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Siap, jadi ada potensi seperti ekonomi kreatif, industri kreatif, membutuhkan infrastruktur, contohnya internet, kan masih kurang di sana, Pak. Apalagi kita akan masuk dalam 5.0 misalnya, kan membutuhkan generasi muda yang begitu adaptif terhadap perubahan-perubahan, misalnya teknologi, Pak. Bagaimana Bapak Betul melihat sekali. itu? Jadi Kak, kita bicara generasi muda ya zaman sekarang, mereka itu sudah sebetulnya bukan asing lagi bicara tadi internet ya. Jadi bicara internet ya infrastruktur internet itu ya dari mulai kan kita sudah masuk era ekonomi digital ya. Betul. Tadi Bapak menyinggung ekonomi kreatif, industri kreatif. Ya satu unsur yang terpenting adalah aspek digital. Apa itu digital? Ya didukung tadi unsur-unsur internet. Bicara internet itu banyak sekali internet yang kelas lemot sampai kelas yang cepat. Ini di Aceh memang harus dibangun. Jadi konsentrasi pemerintah daerah, khususnya ada beberapa kabupaten yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, menurut suatu riset dari organisasi independen di luar negeri. Kita melihat bahwa perlu ada terobosan-terobosan baru dari pusat. Jadi kalau tadi bicara Bapak ada daerah-daerah yang masih terbelakang, tertinggal, kita harus melihat Aceh secara utuh, Pak ya. Ada daerah yang sisi pantai timur Aceh, sisi pantai barat, dan ada daerah tengah pegunungan, daerah Tanah Gayo dan sebagainya itu. Tapi sebetulnya semua wilayah ini memiliki potensi masing-masing yang besar, Pak. Contoh yang tengah yang masih ya infrastruktur jalannya juga masih seperti itu, tapi dia penghasil kopi yang besar, Pak. Besar. Jadi, kita dengar ada rencana membuat suatu kegiatan bagi pemuda. Seperti apa namanya itu? Jadi ada, Pak, itu kita mendengar ada namanya Aceh Muda Kreatif. Aceh Muda Kreatif. Ya. Bagaimana Pak konsepnya ke depan? Ya, Aceh Muda Kreatif intinya tadi menggerakkan anak-anak muda itu sesuai concern, ketertarikan masing-masing terhadap bidangnya. Ada yang tertarik bidang IT, kita kumpulkan di situ. Bidang pertanian, ada namanya petani milenial. Kemudian ada perkebunan, ada yang ketertarikan dalam industri kopi, pengolahan kopi. Nah, nanti semuanya ini dilakukan oleh anak-anak muda, tetapi dengan basis manajemen modern. Oh, jadi siap untuk ke depan memang sudah menjadi fokus bagi pemerintah untuk mengembangkan pemuda-pemudi yang ada di Aceh melalui Aceh Muda Kreatif. Betul sekali, Pak. Jadi memang kita monitor ada program-program seperti itu, dan ini memang harus kita dorong agar anak-anak muda Aceh itu
betul-betul bisa berkembang dengan baik, terhindar dari beberapa hal yang negatif. Itu Pak, jadi ini yang harus dilakukan. Kita sependapat Pak dengan gerakan-gerakan semacam itu. Terima kasih Jenderal Munir untuk dialognya. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita mengenai Aceh. Terima kasih.